Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita berbicara soal robot vision, maka kita akan perlu mempelajari dua hal. Kita perlu mempelajari tentang robot, dan kita juga perlu mempelajari tentang sebuah pengolahan citra karena berkaitan dengan eh, vision gitu kan. Nah, eh, kalau kita berbicara soal pengolahan citra, maka kita perlu mendapatkan sebuah gambar atau sebuah citra, dan hal tersebut diperoleh menggunakan sebuah device kamera, atau biasanya kita menggunakan sebuah webcam. Nah, karena berbicara soal vision, nanti ada proses pengolahan citra, tapi sebelum melakukan proses pengolahan citra, kita perlu melakukan tahap yang disebut akuisisi citra. Pada video kali ini kita akan mempelajari atau bagaimana kita menggunakan sebuah algoritma atau sebuah susunan sintak program menggunakan bahasa Python untuk melakukan proses akuisisi citra. Harapannya dengan setelah menonton video ini kita akan lebih paham bagaimana proses melakukan akuisisi citra tersebut. Ya, baik. Jadi untuk algoritmanya atau sintaknya itu bisa kita lihat di layar ini. Jadi pertama memang karena kita menggunakan OpenCV, maka kita perlu mengimport library gitu ya, seperti yang di blog seperti ini, import CV2. Jadi hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan library-nya terlebih dahulu. Yang berikutnya itu adalah kita perlu membuat atau menyiapkan sebuah variabel yang nantinya kita gunakan untuk menyimpan frame yang ditangkap oleh sebuah webcam. Perintahnya adalah seperti ini, cv2.video capture dalam kurung adalah 00, ini adalah indeks atau penomoran kamera yang digunakan. Jadi kalau kita menggunakan dua kamera, ya maka kita perlu membuat sebuah variabel lain, dan indeksnya kita bisa menggunakan indeks 1. Oke, untuk sementara ini kita masih mencoba menggunakan satu kamera saja atau satu webcam saja. Jadi kita cukup menggunakan atau memasukkan nilai 0. Nah, berikutnya, ini yang akan terus berulang di sini. Jadi program yang selalu dibaca itu adalah di dalam while true ini. Ya, ini dimulai dari step pembacaan frame ya, di variabel cap gitu ya. Nah, itu dikirim ke variabel frame. Baru nanti citra yang ada di variabel frame itu akan diolah gitu ya, atau di sini contohnya adalah dikonversi ke dalam bentuk grayscale. Jadi awal citra yang ditaruh di variabel frame itu sebenarnya adalah citra dalam ruang warna BGR ya, blue, green, red. Nah, di contoh ini itu citra yang tadi formatnya atau ruang warnanya gitu ya, atau formatnya adalah BGR, itu nanti kita diubah ya, nanti diubah ke dalam bentuk grayscale. Nanti akan disimpan di variabel gray. Nah, variabel gray atau kata gray dan frame itu bisa kita ubah sesuai dengan kebutuhan atau yang kita inginkan. Berikutnya, di baris berikutnya, selanjutnya itu adalah menampilkan hasil pembacaan atau hasil konversi tadi, yang hasil konversi tadi itu kan disimpan di gray. Nah, nanti itu akan dimunculkan dalam sebuah Windows gitu ya, sebuah jendela. Nah, nanti di situ akan menunjukkan hasil tangkapan kamera.
di if di sini sampai sampai di sini itu berfungsi untuk mengeluarkan jendela yang tadi kita munculkan. Dengan menekan huruf key, nanti jendela tadi itu akan keluar. Huruf G tidak harus menggunakan huruf G. Di sini kita bisa menggunakan tombol misalnya R, T atau yang lainnya. Jadi seperti itu. Nah, ini kita coba run dulu. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, ini nah kalau di bahasa Python gitu, kalau kita ingin membuat sebuah komentar gitu ya, itu harus diawali dengan tanda pagar di awalnya. Oke, ini sudah muncul ya. Jadi ini adalah grayscale ya. Ini adalah grayscale. Ya, karena tadi dikonversi dari, kalau kita lihat di sini, jadi ada perintah untuk mengkonversi dari ruang warna BGR ke dalam bentuk grayscale. Oke, ini kita close dulu kita dengan menekan tombol key. Nah, misalnya kita ingin menampilkan yang BGR, citra yang tipenya atau formatnya adalah BGR, bukan grayscale. Maka seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa setiap atau sebelum dikonversi citra tadi itu disimpan di variable frame lah, katakanlah seperti itu ya, di variable frame. Jadi frame ini itu menyimpan sebuah citra yang berformat BGR. Kalau yang gray tadi itu menyimpan format yang sudah dikonversi dari BGR ke gray. Jadi ini sudah dalam bentuk grayscale. Oke, kita coba ganti yang frame. Nah, mestinya nanti akan berwarna. Kita coba run. Nah, ini sudah mulai tidak grayscale lagi. Oke, kita tekan key. Jadi ruang atau format citra sendiri itu banyak jenisnya, tidak hanya BGR atau grayscale saja. Nanti ada biner ya, ada HSV, dan ada beberapa ruang atau format citra yang lain. Tapi selama ini yang saya ketahui atau yang saya gunakan itu adalah ruang citra atau format citra bertipe atau berformat BGR, blue, green, dan red. Kadang juga menggunakan grayscale, kadang juga menggunakan sebuah biner. Jadi seperti itu. Nah, kita sekarang coba kenalan terlebih dahulu dengan beberapa format yang lain ya, format citra yang lain. Kalau di sini ada BGR tadi yang sudah ditunjukkan, terus berikutnya sebelum BGR tadi ditunjukkan juga ada grayscale gitu ya. Nah, kira-kira ada apa lagi selain ruang warna itu? Oke, ini saya coba. Nah, jadi cukup banyak di sini ya. Ini ada macam-macam. Kita coba ambil yang HSV. Nah, ini. Jadi kalau kita menggunakan perintah ini, maka kita akan merubah format citra BGR itu menjadi HSV. Kita coba yang fungsi ini. Kita coba merubah dari BGR ke HSV. Oke, kita coba run. Oh, ini belum kita ubah.
mestinya ini adalah gray. Ya, jadi dengan menggunakan variabel gray ini yang ditampilkan ke sebuah jendela frame, itu nanti yang muncul itu adalah citra yang berformat HSV. Nah, ini dia. Ini adalah format HSV-nya ya. Jadi seperti ini. Ini saya tekan key. Nah, sekarang kita coba dari HSV kita ubah ke BGR lagi. Ya, kita coba itu ini saya kasih nama RGB gitu ya, sama dengan cv2 dot color. Yang kita ingin ubah itu adalah yang gray. Tadi gray, ini kita ganti aja biar nggak bingung. Ini adalah HSV. Jadi oke, ini mungkin kita selesaikan aja dulu. Ini HSV, berikutnya adalah cv2 titik color, terus dari HSV kita ubah lagi ke BGR. Ini tuh. Nah, kita coba lihat terlebih dahulu ya. Jadi awalnya kita menyimpan sebuah citra ke dalam variable frame, formatnya adalah BGR gitu ya, blue, green, red, atau biru, hijau, dan merah. Nah, setelah itu kita coba mengkonversi format citra yang ada di frame tadi, kita coba konversi ke dalam bentuk format citra HSV. Nah, hasil konversi tersebut kita simpan di variabel HSV. Nah, sekarang kita coba pindah lagi dari HSV ke format BGR, dan hasilnya itu kita simpan di RGB. Nah, atau ini kita coba kita buat BGR gitu ya. Nah, kita sudah punya 3 atau 2 ya, 2 format ya. Ada HSV, ada BGR. Nah, kita coba lihat yang BGR. Mestinya dia ya berwarna, karena kan, nah ini dia berwarna. Tapi kalau kita ambil yang HSV, maka ya dia akan dalam bentuk HSV. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk proses konversi satu format citra ke format yang lain. Format citra ya banyak jenisnya di sini. Kalau kita lihat ada macam-macam, ada HSV, ada macam-macam ini ya. Jadi tapi yang biasa sering digunakan itu adalah RGB karena memang mudah dipahami dan mudah dilihat gambarnya. Oke, baik, berikutnya jadi kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya adalah kita coba menggunakan 2 kamera. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita perlu membuat satu variabel lagi ya. Ini misalnya capture 1 sama dengan, kita siapkan dulu variabelnya cv2 dot video capture. Nah, indeksnya kita pakai 1 karena kita pakai 2 kamera. Oke, ini sudah siap. Terus kita coba apa lagi nih? Oke,
Oke, misalnya ini kita ambil dari yang kamera indeksnya 1. Kita coba. Nah, ini dia ini. Tapi kok masih HSV? Oh, ini kita coba rubah aja dulu. Kita ubah BGR. Nah, ini kamera 2 ya, kamera 2 yang saya gunakan. Jadi kalau kamera 1 tadi kita coba. Nah, ini dia ini kamera 1, jadi seperti itu. Nah, frame di sini itu adalah nama window yang muncul ya. Ini kan frame. Jadi di sini ya katanya juga kata yang dimunculkan juga frame. Kalau kita ingin mengganti ya ini saja yang diganti. Misalnya coba gitu ya. Kita coba run lagi. Nah, ini baru berubah dia. Berubah menjadi coba. Nah, sekarang ini kita sudah bisa mengakses 2 kamera, tapi tadi kita nyobanya kan satu persatu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mencoba bersamaan? Jadi hasil tangkapan kamera 1 dan kamera 2 kita munculkan bersama-sama. Nah, pastinya ini kita memerlukan 2 sintak yang sama seperti ini. Ini karena kita menggunakan biar sama ya, kita rapikan. Ini cap 1 terus read. Oke, sudah kita punya. Dan misalnya kita tidak ingin di kamera 2 itu hasil tangkapannya, hasil tangkapan citranya itu tidak ingin kita ubah ya, tidak seperti di kamera 1 yang ada proses perubahan dari BGR ke HSV dan nanti kembali lagi dari HSV ke BGR. Oke, kita sudah punya ini. Nah, berikutnya kita tampilkan menggunakan perintah ini. Kita tampilkan. Jadi yang ditampilkan ini adalah cap 1. Ini coba kamera 1, yang ini misalnya kita kasih nama kamera 2. Oke, kita coba run. Oh, ternyata ada kesalahan. Ini masalahnya di Oke, ini bukan cap 1, mestinya ini adalah ya ini nggak boleh sama ini. Siap. Ini ya betul, ini
mestinya berbeda ya, karena kan tadi untuk yang kamera 1 itu kita simpan di variable frame, untuk kamera 2 kita menyimpannya di variable frame 1, sehingga yang di sini itu mestinya adalah frame 2. Ya, kita coba. Oke, masih error. Oh ya, nggak ada frame 2. Nah, ini adalah frame 1 untuk kamera kedua. Nah, ini sudah dua-duanya, jadi dua kamera sudah ini ya. Ini kamera 1, yang ini adalah kamera 2. Oke, baik. Nah, sekarang misalnya kita ingin merubah format di kamera 2, itu kita ubah jadi misalnya grayscale ya. Kita coba grayscale. Maka kita bisa meletakkannya di sini. Ya, kita bisa meletakkan di sini dengan sintak gray sama dengan cv2 dot cvd color, terus yang kita konversi itu adalah citra yang ada di frame 1 ya, citra yang ada di frame 1 kita konversi ke dalam grayscale ya. Color awalnya itu adalah BGR ke gray. Oke, kita coba. Oops, kok masih tetap. Oh, ini ternyata karena yang dimunculkan tadi bukan grayscale tapi frame 1. Frame 1 itu adalah format berwarna ya, format BGR begitu. Nah, kalau kita ingin menampilkan hasil konversi frame 1 ke grayscale, maka ya kita cukup menuliskan gray di sini. Karena kan gray tadi variabel yang digunakan untuk menyimpan citra yang telah dikonversi ke dalam bentuk grayscale. Nah, ini. Nah, jadi kamera 2 itu sudah bentuk grayscale, tapi yang kamera 1 ya tetap tadi kan tidak kita ubah. Oke, baik, kurang lebih seperti itu ya. Jadi intinya adalah ini algoritma atau kumpulan sintak yang bisa kita gunakan untuk melakukan akuisisi citra. Karena memang di awal itu sebelum melakukan pemrosesan citra yang di awal ya harus melakukan akuisisi citra terlebih dahulu. Baru setelah kita mendapatkan citra, baru kita melakukan pengolahan di situ untuk mendapatkan parameter-parameter yang nantinya digunakan untuk menggerakkan robot. Baik, untuk sementara ini seperti itu dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.